Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku SMK Negeri 1 Rendongkal ya, khususnya buat kalian yang kelas 11 ya, yang sedang melaksanakan PKL selama 3 bulan ini dan terpaksa kita melaksanakan KBM dengan daring kembali ya. Dan video ini bisa kalian tonton sewaktu-waktu, sewaya-waya ya, sesuai kesenggangan kalian, waktu luangnya kalian ya. Kalau ada waktu istirahat atau waktu luang di dalam PKL, bisa kalian buka video ini untuk belajar ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita langsung saja kita masuk ke bab logika matematika ya. Untuk materi kemarin sudah saya berikan, kita share di grup WA masing-masing kelas. Oke, kita masuk ke logika yang pertama ya, yaitu tentang pernyataan. Apa itu pernyataan? Nah, pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak kedua-duanya. Ingat, suatu pernyataan itu hanya bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak kedua-duanya. Oke, sebagai contoh, 2 merupakan bilangan genap. Nah, ini juga merupakan pernyataan dan pernyataan ini bernilai benar. Oke, contoh selanjutnya. Bandung adalah kota di Jawa Tengah. Ini juga termasuk pernyataan, tetapi bernilai salah ya, karena Bandung itu di Jawa Barat. Oke. Contoh berikutnya. Omikron sudah masuk ke Indonesia. Ini juga suatu pernyataan dan bernilai benar. Contoh selanjutnya, memakai masker merupakan salah satu usaha untuk pencegahan penularan virus Omikron. Nah, ini juga termasuk pernyataan dan bernilai benar pula ya. Oke, contoh selanjutnya, jangan kau sentuh binatang itu. Nah, ini bukan termasuk dalam pernyataan. Ini masuknya ke dalam kalimat perintah ya. Contoh selanjutnya, apakah kamu sudah makan? Nah, ini juga bukan kalimat pernyataan, tetapi merupakan kalimat tanya. Jelas ya? Nah, dari contoh-contoh ini kalian dapat menyimpulkan mana pernyataan, mana bukan pernyataan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke logika matematika berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu tentang kalimat terbuka ya. Apa sih itu kalimat terbuka? Oke, kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti. Nah, ciri-cirinya mengandung variabel ya. Oke, sebagai contoh, A merupakan bilangan genap. Nah, A di sini adalah variabel ya. A di sini kan belum tahu kita nilainya itu berapa, apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah yang lain. Kita kan belum tahu, maka nilai kebenarannya belum bisa kita tentukan ya. Ciri-cirinya di sini ada mengandung variabel A ya. Contoh berikutnya, bakteri X merupakan penyebab diare. Nah, X ini adalah variabel ya. Ini kita nggak tahu bakteri apa yang dimaksud di sini. Apakah E. coli, apakah yang lain, ya kan? Kalau coli jelas benar, tapi kalau yang lain belum tentu benar, gitu ya. Maka jelas untuk X ini adalah variabelnya ya. Selanjutnya, 2M plus 3 sama dengan 5. Nah, di sini ada variabel M ya, jelas kalimat terbuka. Contoh berikutnya, P min 5 kurang dari 7. Nah, di sini P juga merupakan variabel. Jadi ini adalah kalimat terbuka. Nah, jadi kalian bisa memahami ya kalimat terbuka itu seperti apa ya. Ciri-cirinya itu mengandung variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke logika selanjutnya, logika matematika yang ketiga. Di sini kita masuk ke negasi atau ingkaran. Ya, negasi atau ingkaran. Oke, sebagai contoh ya, di sini ada pernyataan Dini adalah anak yang cerdas. Nah, Dini adalah anak yang cerdas. Nah, kita akan buat negasi dari pernyataan ini ya.
Nah, di sini saya punya beberapa negasi dari pernyataan ini. Salah satunya yang pertama adalah Dini bukanlah anak yang cerdas. Nah, karena Dini adalah anak cerdas, maka negasinya adalah bukan anak yang cerdas. Pernyataan berikutnya, Dini adalah anak yang tidak cerdas, ya. Selanjutnya, tidak benar Dini adalah anak yang cerdas. Nah, jadi dari pernyataan Dini adalah anak yang cerdas dapat kita buatkan negasinya bentuknya seperti ini, ya. Sehingga ini dapat kita simpulkan bahwa anak yang cerdas berarti lingkarannya bukan cerdas gitu ya, tidak cerdas dan tidak benar bahwa gitu ya. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya di sini ada pernyataan ibu membuat tape singkong tanpa bahan ragi, ya. Maka negasinya ya dari sini kita buatkan bahwa negasi dari ibu membuat tape singkong tanpa ragi gitu ya. Negasinya di sini saya buatkan pernyataannya seperti ini. Ibu membuat tape singkong dengan bahan ragi. Ini kan tanpa bahan ragi, berarti kan negasinya dengan bahan ragi ya. Nah, selanjutnya, tidak benar ibu membuat tape singkong tanpa bahan ragi. Betul ya? Nah, karena ini tanpa bahan ragi, maka jelas ini negasinya tidak benar. Seharusnya menggunakan bahan ragi ya. Dari sini untuk tabel kebenarannya ya, dapat kita simpulkan dari dua pernyataan ini ya, dua contoh ini ya, bahwa jika pernyataan itu P itu bernilai benar, maka negasi dari pernyataan P itu bernilai salah. Contoh misalkan ini ya, ini pernyataan ini Dini adalah cerdas, kita anggap sebagai benar ya, pernyataan ini benar, maka negasinya bernilai salah. Nah ini Dini bukanlah anak yang cerdas, seperti itu ya. Dan dari pernyataan yang kedua ini juga ya, bahwa pernyataan ini bernilai salah. Masa iya ibu membuat tape singkong tanpa bahan ragi? Kan salah pernyataannya. Seharusnya menggunakan bahan ragi karena kita membuat tape singkong ya. Maka jelas untuk pernyataan yang bernilai salah ini negasinya dari pernyataan P bernilai benar gitu ya. Ibu membuat tape singkong dengan bahan ragi. Jelas ya, bisa dipahami ya antara itu negasi atau lingkaran ya. Oke, contoh lain saja satu ya. Contoh lainnya di sini, misalkan ada pernyataan P ya, pernyataannya berbunyi semua burung bisa terbang. Maka jelas kita akan buat negasi P ya. Negasi P-nya adalah ada burung yang tidak bisa terbang ya. Semua burung bisa terbang. Pernyataan ini bernilai salah karena pasti ada burung yang tidak bisa terbang. Maka jelas negasi P-nya adalah ada burung yang tidak bisa terbang gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke logika matematika berikutnya ya, yaitu tentang pernyataan ya. Apa itu pernyataan? Di sini ada tentang pernyataan majemuk ya. Apa itu pernyataan majemuk? Adalah pernyataan yang membuat gabungan dari dua atau lebih hubungan pernyataan. Jadi pernyataan majemuk dapat disimpulkan itu terdiri dari gabungan dua atau lebih dari pernyataan gitu ya. Oke. Sebagai ciri-cirinya ya, pernyataan majemuk itu ciri-cirinya seperti ini. Menggunakan kata hubung dan atau jika titik-titik maka titik-titik, jika dan hanya jika. Nah, dari kata hubung ini dapat kita buatkan istilah lainnya ya, dan itu kita sebut sebagai konjungsi. Atau itu kita sebut sebagai disjungsi ya, dan jika titik-titik maka. Nah, kata maka ini kita istilah lainnya kita buat di sini adalah implikasi, dan untuk jika dan hanya jika istilah lainnya adalah biimplikasi. Nah, jadi pernyataan majemuk terdiri dari 4 ya, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi ya. Oke, kita masuk ke pernyataan majemuk ya. Yang pertama yaitu konjungsi atau dan dengan lambang V terbalik ya. Ini lambangnya adalah V terbalik. Oke. Konjungsi di sini atau dengan kata dan ini itu berlaku untuk keduanya. Ya, dan ini berlaku untuk keduanya. Oke. Sebagai contoh, Budi makan roti dan minum susu.
Budi makan roti dan minum susu. Nah, dari pernyataan ini kita buat konjungsinya seperti ini ya. Kita buat dulu nilai kebenarannya ya dari pernyataan ini ya. Dan ini kan tadi berlaku untuk keduanya ya. Apabila ada pernyataan seperti ini, Budi makan roti dan Budi minum susu. Nah, Budi makan roti dan Budi minum susu. Ini kan makan roti dan minum susu berarti berlaku untuk keduanya ya, sehingga pernyataan ini bernilai benar gitu ya. Oke, pernyataan selanjutnya, Budi makan roti namun Budi tidak minum susu. Budi makan roti, iya benar, tapi Budi di sini tidak makan roti, itu salah, karena kalau dan itu berarti harus berlaku keduanya, maka pernyataan ini jelas bernilai salah. Selanjutnya, Budi tidak makan roti namun Budi minum susu. Tidak makan roti namun Budi minum susu. Di sini kan ada tidak makan roti, misal. Jadi ini pernyataan ini jelas bernilai salah ya. Selanjutnya, Budi tidak makan roti dan Budi tidak minum susu. Oke, Budi tidak makan roti dan Budi tidak minum susu. Nah, ini tidak kedua-duanya ya, maka pernyataan ini juga bernilai salah. Ya, diingat bahwa konjungsi itu kata hubungnya dan di sini berarti berlaku untuk keduanya. Nah, di sini yang berlaku keduanya, di sini ada Budi makan roti dan Budi minum susu ya. Oke, dari sini dapat kita simpulkan atau dapat kita buat tabel kebenarannya seperti ini, bahwa pernyataan P di sini maksudnya adalah Budi makan roti ya, dan pernyataan Q di sini adalah Budi minum susu ya, misal ya. Dari pernyataan P dan Q ini dapat kita buat tabel kebenarannya, bahwa untuk pernyataan P itu sudah ketetapan ini D-nya itu BBSS ya, dan pernyataan Q itu BSBS, sehingga tabel kebenaran untuk pernyataan P dan Q atau P konjungsi Q, nah tabel kebenarannya adalah seperti ini ya. Dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa konjungsi akan bernilai benar jika keduanya BB atau benar-benar. Nah, di sini kan sudah jelas ya, bernilai benar apabila keduanya BB gitu ya. Tadi yang lain bernilai salah. Jelas ya? Oke. Pernyataan majemuk selanjutnya yaitu tentang disjungsi atau ya dilambangkan dengan huruf V. Nah, untuk disjungsi ini atau ini ya, itu boleh dipilih salah satu atau keduanya. Boleh dipilih salah satu atau keduanya. Salah satu milih boleh, atau keduanya juga boleh gitu ya. Maka di sini saya buatkan contohnya. Di sini pernyataannya adalah berbunyi Budi makan roti atau minum susu. Nah, kita cek nilai kebenarannya ya. Budi makan roti atau minum susu. Ingat kata atau, maka boleh pilih salah satu atau keduanya. Maka dari pernyataan ini, Budi makan roti atau Budi minum susu. Nah, ini makan roti atau minum susu, maka ini pernyataan jelas bernilai benar, karena ini kedua-duanya telah diikutsertakan ya, dipilih ya. Berikutnya, Budi makan roti namun Budi tidak minum susu. Nah, di sini ada yang dipilih yaitu makan roti, maka pernyataan ini juga bernilai benar. Oke, selanjutnya, Budi tidak makan roti namun Budi minum susu. Nah, tetapi di sini ada yang dipilih yaitu minum susu ya. Maka pernyataan ini juga bernilai benar. Selanjutnya, Budi tidak makan roti dan Budi tidak minum susu. Ini tidak makan roti dan tidak minum susu ya. Ini tidak ada yang dipilih. Maka jelas pernyataan ini bernilai salah gitu ya. Nah, dari contoh ini maka dapat kita buatkan kesimpulannya bahwa untuk tabel kebenaran disjungsi ya, atau dilambangkan dengan huruf V ya, atau kita bacanya ya. Ini PQ pernyataannya seperti ini ya. Ini sudah ketetapan bahwa dari sini untuk tabel disjungsinya dapat kita simpulkan ya, bahwa untuk disjungsi akan bernilai benar jika salah satunya bernilai benar, atau akan bernilai benar jika terdapat benar. Nah, di sini kan enggak ya, ini benar bernilai benar karena di sini ada BB, ada B, ada B. Tapi ini bernilai S karena tidak ada B-nya gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu implikasi. Jika P maka Q, maka dilambangkan dengan arah atau tanda anak panah seperti ini ya. Oke, langsung saja. Misal diberikan suatu pernyataan seperti ini. Jika hari ini hujan, maka Budi membawa payung.
Nah, dari pernyataan ini kita akan buat nilai kebenarannya ya. Kita kembangkan dari pernyataan ini seperti ini. Yang pertama, hari ini hujan dan Budi membawa payung. Karena hujan maka Budi membawa payung. Berarti benar ya. Maka jelas nilai kebenaran itu benar. Pernyataan selanjutnya, hari ini hujan namun Budi tidak membawa payung. Orang hari ini hujan kok Budi tidak membawa payung. Jelas pernyataan ini tuh bernilai salah ya, karena hujan ya seharusnya membawa payung seperti itu ya. Pernyataan selanjutnya yang ketiga, hari ini tidak hujan namun Budi membawa payung. Nah, ini boleh. Walaupun tidak hujan Budi membawa payung boleh karena untuk berjaga-jaga gitu ya. Maka jelas nilai kebenarannya adalah benar. Pernyataan yang selanjutnya yang keempat, hari ini tidak hujan dan Budi tidak membawa payung. Nah, ini juga boleh, kebetulan tidak hujan dan Budi tidak membawa payung. Maka jelas pernyataan ini bernilai benar. Nah, dari penjelasan atau pernyataan seperti ini kita buat tabel kebenarannya ya. Untuk implikasi ya, jika P maka Q. Nah, dari tabel kebenarannya bisa kita lihat ya, BS BB ini S sendirian. Kalau kita lihat ini implikasi ini akan bernilai salah jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Maka implikasinya bernilai salah ya. Jadi dapat disimpulkan untuk implikasi akan bernilai S atau salah jika BS atau benar salah ya. Di sini BS maka S. Seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk pernyataan majemuk selanjutnya, yaitu tentang biimplikasi. P jika dan hanya jika Q. Nah, ini jika dan hanya jika dilambangkan dua arah anak panah menjadi satu seperti ini ya. Ini dibaca jika dan hanya jika. Oke, langsung saja. Misal diberikan suatu pernyataan seperti ini. Suatu segitiga dikatakan sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang ya. Oke, dari sini maka jelas untuk tabel kebenaran biimplikasi ya, seperti ini. P jika dan hanya jika Q. Nah, BB B, BSS, SBS, SSB. Nah, dari tabel ini ya, maka ya khusus untuk biimplikasi ya, khusus untuk biimplikasi jika P dan Q sama-sama benar nih, P dan Q sama-sama benar atau sama-sama salah, ini SS ya, maka biimplikasinya bernilai benar. Nah, dari keterangan ini maka jelas untuk kesimpulannya ya, dapat disimpulkan bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika keduanya kembar. Kembar di sini boleh BB, boleh SS. Nah, seperti ini ya. Ini BB maka benar, SS maka benar, seperti ini ya. Akan bernilai benar jika kembar. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas untuk trik atau cara menghafal tabel kebenaran ya. Perhatikan triknya seperti ini. Babe bilang susu sapi besar sekali dan kembar. Gampang ya. Babe bilang susu sapi besar sekali dan kembar. Oke, saya buatkan untuk tabel kebenarannya di sini ya. Ada pernyataan P dan pernyataan Q ya, dimana ketetapannya untuk pernyataan P itu BBSS dan ketetapan untuk pernyataan Q itu BSBS gitu ya. Oke, kita akan mencari tabel kebenarannya ya. Untuk pernyataan konjungsi ya, P dan Q itu konjungsi ya. Ingat di sini untuk konjungsi itu Babe bilang. Artinya apa? Pernyataan ini ya, tabel kebenaran ini akan bernilai benar jika BB khusus konjungsi. Akan bernilai benar B jika BB. Nah, di sini kan yang BB cuman ini, maka jelas ini bernilai benar. Karena yang lain gak ada yang BB, maka sudah jelas yang lain bernilai salah atau S gitu ya. Oke, selanjutnya untuk disjungsi P atau Q. Nah, yang kita perlu ingat di sini adalah susu sapi.
Nah, artinya apa? akan bernilai salah apabila SS. Nah, di sini kan yang SS cuman ini, maka di sini jelas bernilai salah. Berarti yang lain bernilai benar, gitu ya. Ini khusus untuk disjungsi susu sapi, ya. Kalau konjungsi babe bilang, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk implikasi, ya, P maka Q. Maka yang perlu kita ingat di sini adalah besar sekali. Artinya apa? Akan bernilai salah jika BS. Nah, di sini kan yang BS ini, BS. Maka ini jelas salah, ya. Yang lainnya kan nggak ada yang BS ya, adanya BB, SB, SS gitu ya. Maka yang lain di sini tabel kebenarannya bernilai benar semua, ya, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk B implikasi, P jika dan hanya jika Q. Yang perlu diingat di sini adalah kembar. Artinya apa? Kembar akan bernilai benar jika kembar, gitu ya. Nah, di sini kan BB, berarti jelas kembar ya, berarti benar. Ini SS juga kembar, maka ini juga bernilai benar. Berarti yang lain bernilai salah, gitu ya. Mudah cara triknya, cara menghafal tabel kebenarannya untuk pernyataan majemuk, ya. Konjungsi, disjungsi, implikasi, bilimplikasi. Ya, saya ulangi lagi cara membacanya itu. Babe bilang susu sapi besar sekali dan kembar. Oke, gitu ya. Ini trik cara mudah untuk menghafal tabel kebenaran. Kita lanjut. Kita lanjut ke pernyataan majemuk selanjutnya, yaitu tentang negasinya, ya. Negasi atau ingkaran dari pernyataan majemuk. Nah, ini adalah rumusnya. Silakan kalian pahami dan kalian hafal ya. Ini harus pahami dan kalian hafal. Bahwa negasi atau ingkaran dari P dan Q ini konjungsi, ya, yaitu setara dengan negasi P atau negasi Q. Dan negasi dari disjungsi P atau Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Nah, ini untuk implikasi, ya, negasinya, maka sudah jelas akan setara dengan P dan negasi Q, ya. Untuk implikasi ini ada dua yang sering digunakan, tapi yang sering digunakan adalah yang ini, yang terakhir, ya. Negasi dari implikasi P jika dan hanya jika Q itu setara dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Oke, untuk lebih jelasnya di sini perhatikan contoh soalnya, ya. Di sini ada pernyataan berbunyi Budi makan singkong dan minum kopi. Budi makan singkong dan minum kopi. Nah, ini kata dan itu berarti konjungsi, maka yang kita pakai di sini, ya. Jadi negasi dari pernyataan ini, ya, akan setara dengan negasi P atau negasi Q. Nah, di sini P-nya misalkan adalah Budi makan singkong dan Q-nya di sini adalah Budi minum kopi. Berarti dari sini negasinya dari pernyataan ini kita dapat buatkan seperti ini, ya. Budi tidak makan singkong atau tidak minum kopi. Nah, ini lihat negasi P berarti kan tidak makan singkong. Nah, ini atau karena dan maka negasinya jadi atau, ya, dan negasinya jadi atau. Nah, Q-nya di sini kan minum kopi, negasinya berarti tidak minum kopi. Nah, seperti itu, jelas ya. Oke. Contoh selanjutnya, Budi makan singkong atau minum kopi. Nah, Budi makan singkong atau minum kopi, ini ada kata hubung atau itu berarti disjungsi, ya. Ini disjungsi, maka untuk negasinya setaranya seperti ini, negasi P dan negasi Q. Nah, maka dapat kita buatkan seperti ini, Budi tidak makan singkong dan tidak minum kopi. Nah, Budi makan singkong, negasinya berarti tidak makan singkong, atau negasinya berarti dan, minum kopi, negasinya berarti tidak minum kopi, gitu. Paham ya? Oke, contoh selanjutnya, yaitu jika hari ini hujan, maka Budi membawa payung. Maka itu adalah implikasi, ya. Nah, implikasinya ini, gitu ya. Maka yang kita setara dengan ini, ya, implikasi dari negasi dari pernyataan implikasi itu seperti ini, P dan negasi Q.
Nah, berarti dapat kita buatkan seperti ini kalimatnya. Hari ini hujan dan Budi tidak membawa payung. Ya, P-nya kan tetap, berarti hari ini hujan, gitu kan? Terus jadinya dan. Nah, gini ya. Negasi ki. Ki-nya kan Budi membawa payung, berarti negasinya jadi Budi tidak membawa payung. Jelas ya? Jadi jika ada pernyataan jika hari ini hujan maka Budi membawa payung, lingkarannya atau negasinya adalah hari ini hujan dan Budi tidak membawa payung, gitu. Ada bisa bentuk lain juga bisa seperti ini. Hari ini hujan, oke. Tetapi Budi tidak membawa payung, kan sama. Hari ini hujan, ininya adalah tapi Budi tidak membawa payung. Atau dengan kalimat lain juga boleh. Hari ini hujan, namun Budi tidak membawa payung, gitu ya. Tetapi namun itu jarang digunakan, tapi sering digunakan adalah dan tetapi ya. Untuk namun jarang ya. Intinya seperti ini ya. Kita harus mengaitkan untuk ininya ya. Kalian harus hafal untuk nilai atau negasi dari pernyataan majemuk dari masing-masing konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi gitu ya. Nah, ini contoh yang terakhir untuk biimplikasi ya. Budi adalah siswa yang pintar jika dan hanya jika dia memiliki hobi membaca. Nah, jika dan jika kan berarti ini ya. Kita gunakan yang ini. Tuh, ya. Nih, kita gunakan P dan negasi ki. Berarti P-nya apa? Budi adalah siswa yang pintar ya. Nah, kalimatnya seperti ini. Yuk, perhatikan. Budi adalah siswa yang pintar. Nah, di sini lihat. Dan dia tidak memiliki hobi membaca. Nah, atau ya, Budi memiliki hobi membaca dan dia adalah bukan siswa yang pintar. Ini lihat. P dan negasi ki. Ini kan P ya. Dan ini negasi ki-nya. Terus dihubungkan lagi dengan kata atau. Ini atau ya. Lanjutnya ki dan negasi P. Ki-nya kan Budi memiliki hobi membaca. Nah, di sini ada dan, ini dan ya. Negasinya adalah dia adalah bukan siswa yang pintar. Ya, gitu ya. Jadi negasi dari Budi adalah siswa yang pintar jika dan jika dia memiliki hobi membaca. Ya, negasinya adalah Budi adalah siswa yang pintar dan dia tidak memiliki hobi membaca, atau Budi memiliki hobi membaca dan dia adalah bukan siswa yang pintar. Gitu. Oke. Cukup sampai sini untuk penjelasan di bab logika ya, logika matematika. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Tetap pelajari dengan semangat ya, walaupun daring ya. Kalian yang PKL semoga tidak ada halangan apapun ya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.